Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Sehat selalu ya. Selalu jaga kesehatan kamu dengan makan makanan yang bergizi dan tidur yang cukup. Dan yang paling penting adalah jangan lupa berdoa dalam setiap keadaan. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Apa yang dimaksud dari ketiga hal tersebut? Nah, tanpa berlama-lama lagi, perhatikan slide berikut ini. Nah, perhatikan slide berikut ini. Kita akan masuk yang pertama adalah rantai makanan. Rantai makanan adalah perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan yang membentuk satu rangkaian tertentu. Nah, bisa kalian perhatikan gambar di samping. Pada gambar di samping terjadi peristiwa makan dan dimakan pada ekosistem darat dan laut. Pada ekosistem darat, tumbuhan berperan sebagai produsen yang dimakan oleh belalang. Lalu belalang dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, dan akhirnya ular dimakan oleh elang. Perpindahan energi dari tumbuhan sampai ke elang inilah disebut dengan rantai makanan. Nah, jadi coba kalian perhatikan gambar yang pertama dan yang kedua ini. Ini adalah contoh dari rantai makanan. Jadi kita perhatikan gambar yang pertama pada rantai makanan yang ini. Jadi di sini terdapat gambar tumbuhan yang mana sebagai produsen. Kenapa dia dikatakan produsen? Karena dia bisa menghasilkan makanannya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara fotosintesis. Nah, tumbuhan ini yang bisa menghasilkan makanan sendiri itu biasanya disebut dengan autotrof. Nah, kemudian hewan yang memakan tanaman yang menghasilkan makanannya sendiri itu disebut dengan konsumen satu. Jadi itu biasanya yang makan tanaman disebut dengan herbivora. Kemudian andai kata belalang ini dapat dimakan oleh tikus. Nah, itu sehingga tikus disebut dengan konsumen 2. Kemudian tikus akan dimakan oleh ular. Ular disebut dengan konsumen 3. Nah, ular dapat dimakan oleh elang. Sehingga elang disebut dengan konsumen 4. Namun di atas ini seharusnya ada gambar lagi, yaitu tentang pengurai. Bakteri pengurai maupun jamur pengurai. Maksudnya apabila elang ini telah mati atau makhluk hidup apapun telah mati, dia akan diuraikan oleh bakteri pengurai dan jamur pengurai, sehingga tubuhnya akan terurai menjadi zat-zat yang akan tercampur dengan tanah. Makanya biasanya kalau kalian membuka kuburan atau mayat-mayat yang telah lama, maka dia sudah tidak nampak lagi karena sudah terurai oleh jamur dan bakteri pengurai. Nah, begitu juga di habitat laut. Di sini produsennya adalah fitoplankton, dicontohkan adalah fitoplankton. Fitoplankton dapat menghasilkan makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Fitoplankton ini termasuk ke dalam jenis alga, kingdom Protista. Kemudian yang makan fitoplankton adalah zooplankton, termasuk pada konsumen yang pertama. Selanjutnya zooplankton akan dimakan hewan kecil, yaitu konsumen tingkat 2. Kemudian ikan kecil akan dimakan oleh ikan yang lebih besar, konsumen 3. Selanjutnya ikan yang besar akan dimakan oleh, di sini dicontohkan adalah hiu, konsumen 4, dan seterusnya. Begitu juga apabila hiu telah mati, maka dia akan diuraikan oleh bakteri pengurai maupun jamur pengurai. Nah, perhatikan contoh soal yang pertama ini. Jadi
Pada rantai makanan di samping, coba tebak siapakah yang berperan sebagai produsen, konsumen 1, 2, 3, hingga decomposernya. Nah, coba kalian perhatikan. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri dengan cara berfotosintesis. Yaitu contohnya itu pada gambar ini adalah tanaman. Sehingga tanaman hijau ini adalah produsen. Yang memakan tanaman hijau adalah belalang. Nah, sehingga belalang adalah konsumen 1, dan selanjutnya kata konsumen 2, lalu ular konsumen 3, dan apabila ular ini telah mati, mungkin karena usia atau dibunuh, maka dia akan terurai oleh di sini digambarkan jamur pengurai. Namun apabila di sini ada gambar bakteri pengurai juga bisa. Jadi jamur dekomposor ini artinya adalah pengurai. Jadi bakteri dan jamur pengurai biasanya gambar di setelah kematian makhluk hidup. Selanjutnya kita masuk ke jaring-jaring makanan. Apa sih jaring-jaring makanan? Apa bedanya dengan rantai makanan? Sebelumnya kita telah membahas tentang rantai makanan. Sekarang kita masuk ke jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan seperti membentuk jaring. Nah, jadi sekumpulan rantai makanan. Kalau pada rantai makanan kita perhatikan dulu, ini hanya satu rantai saja, satu urutan saja. Sedangkan pada jaring-jaring makanan, dia banyak urutannya. Perhatikan, tumbuhan dimakan ulat, tumbuhan dimakan belalang, tumbuhan dimakan tikus, lalu tikus dimakan elang, belalang dimakan katak, belalang dimakan burung, burung dimakan elang, katak dimakan elang, ulat dimakan burung, bunga juga dimakan ulat, lalu dimakan burung, burung dimakan elang. Jadi banyak ini rantainya. Coba kamu perhatikan di sini ada berapa rantai di gambar ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 rantai. Nah, jadi sekumpulan rantai makanan itulah yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan di atas terdiri lebih dari satu rantai makanan. Contoh, tumbuhan kubis tidak hanya dimakan oleh tikus, namun juga oleh belalang dan ulat. Belalang tidak hanya dimakan oleh katak, namun juga oleh burung dan seterusnya. Perhatikan contoh soal berikut. Cobalah analisis apa yang akan terjadi dalam ekosistem pada gambar jika populasi tikus berkurang. Apa yang terjadi jika populasi burung dan kadal berkurang? Nah, coba kalian lihat. Di sini ada tikus dan kadal. Apa yang terjadi apabila tikus berkurang? Nah, kalau tikusnya sudah tidak ada, ini lihat tanda panahnya. Tumbuhan dimakan tikus, dimakan elang. Apabila tikus berkurang, maka elang pun akan berkurang. Tumbuhannya akan bertambah atau berkurang? Akan bertambah karena tikusnya sudah berkurang. Jadi jawabannya adalah tumbuhan akan bertambah, populasi elang akan berkurang karena makanan elang semakin sedikit karena tikusnya semakin berkurang. Begitu juga apabila kadal berkurang, populasi burung dan kadal berkurang, maka populasi belalang akan bertambah, populasi populasi ular akan berkurang karena makanannya semakin berkurang, yaitu si kadal. Apabila populasi burung berkurang, populasi tumbuhan akan bertambah, populasi ular akan berkurang. Begitu. Cara menjawabnya seperti itu. Nanti di soal-soal pilihan berganda itu banyak soal-soal seperti ini. Nah, ini Bapak sediakan satu contoh soal lagi. Cobalah analisis apa yang akan terjadi dalam ekosistem pada gambar jika terjadi pertambahan populasi rubah dan pada saat yang sama terjadi penurunan populasi katak. Nah, ini dua contoh yang digabungkan. Apabila rubahnya dikatakan bertambah,
Dan di saat yang sama katak menurun. Katak ini menurun. Apa yang akan terjadi? Nah, coba kita analisis sebaik-baiknya. Apabila rubah ini bertambah, maka tupai dan burung sebagai makanannya akan berkurang karena rubahnya semakin banyak, sehingga makanannya akan cepat habis karena rubahnya banyak. Nah, kalau makanannya cepat habis, tumbuhannya akan berkurang. Nah, kemudian apabila katak berkurang, maka kupu-kupu akan bertambah. Jika kupu-kupu akan bertambah, tumbuhannya akan berkurang. Ulat pun akan bertambah, tumbuhannya akan berkurang. Nah, elang dan ular ini akan berkurang juga karena katak berkurang. Nah, sehingga kupu-kupu dan ulat semakin banyak, sedangkan tupai dan burung semakin sedikit. Sehingga yang terjadi pada tanaman adalah kemungkinan besar adalah balance, tergantung berapa banyak kupu-kupu dan ulatnya. Kenapa balance? Karena di sini burung dan tupai berkurang, tetapi pada bagian rantai makanan pada kupu-kupu dan ulat bertambah. Jadi kemungkinan tumbuhannya akan balance. Begitu cara menganalisisnya. Nah, di sini biasanya jarang ada soal-soal seperti ini. Ini supaya kalian menalar dan berpikir kritis. Ya. Kita masuk ke slide berikutnya. Kemudian kita masuk ke piramida makanan. Seperti sebelumnya, tadi sudah kita bahas tentang rantai makanan. Kemudian jaring-jaring makanan, selanjutnya ada piramida makanan. Sebenarnya ini hampir sama seperti sebelumnya. Hanya piramida makanan adalah susunan yang menunjukkan perbandingan antara jumlah produsen konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3 atau puncak. Normalnya jumlah populasi yang menempati tingkat tropik paling bawah harus lebih banyak jumlahnya dibandingkan penghuni tropik di atasnya agar terjadi keseimbangan ekosistem. Nah, jadi ini hampir sama, jadi ini hanya tingkatan piramida makanan. Jadi tropik 1 itu yang biasa disebut dengan produsen. Tropik 2 seperti belalang, ulat yang memakan tumbuhan itu disebut konsumen 1. Tropik 3 itu adalah konsumen 2. Tropik 4 konsumen 3 atau puncak. Nah, jadi hampir sama seperti rantai makanan sebelumnya, hanya kalau di rantai makanan kita memakai kata-kata produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen 4. Hanya bedanya pada piramida makanan kita dicontohkan konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, produsen. Namun dipakai pada tingkatan. Tingkatannya itu disebut dengan tropik. Tropik 1, tropik 2, tropik 3, dan tropik 4. Begitu. Jadi ini hanya perbedaan kata-kata saja. Nah, di sini Bapak menyediakan beberapa contoh pada kehidupan nyata yang berhubungan dengan pembelajaran materi kita pada hari ini. Yang pertama, tanaman terong diserang ulat. Nah, perhatikan di sini, ulat menyerang tanaman sehingga tanamannya berkurang. Sehingga para petani pun menjadi rugi karena tanamannya semakin berkurang dimakan ulat. Maka dari itu biasanya petani menggunakan pestisida atau meningkatkan predatornya, yaitu burung. Begitu juga dengan contoh yang kedua, yaitu wabah ulat bulu makin meluas.
Hampir sama seperti sebelumnya, ulat bulu ini semakin meluas. Populasi ulat bulu semakin meluas sehingga merusak ekosistem tanaman yang ada di daerah tersebut. Kemudian juga adanya penangkapan ular piton seberat 30 kg di tempat warga. Mengapa bisa ada seperti itu? Karena ekosistemnya telah rusak sehingga dia harus pindah untuk mencari makanannya kembali. Jadi, tugas kita sebagai manusia adalah menjaga keseimbangan ekosistem dengan melestarikan hewan dan tumbuhan sesuai habitatnya. Baiklah, materi kita pada hari ini telah selesai. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.